Halo semuanya, selamat datang di channel Sasonoto. Di zaman informasi sekarang ini banyak banget aspek-aspek kehidupan kita yang berhubungan langsung dengan teknologi. Di mana teknologi itu pasti menghasilkan data. Makanya dari tahun ke tahun data itu pasti nambah terus. Nah, kedepannya pasti banyak banget yang membutuhkan tenaga profesional data analis. Di semua sektor industri ataupun pemerintahan, pasti butuh data analis. Menurut gue, melajarin data analis itu pasti penting banget karena kemungkinan memanfaatkannya itu tidak terbatas. Jadi di semua sektor industri pasti kepake. Nah, karena itu gue tertarik untuk belajar data analis. Kebetulan Google menyediakan program Data Analytics Professional Certificate lewat Coursera yang sebentar lagi kita akan bahas gimana caranya kalau mau ikut dan isinya apa aja, dan sedikit review tentang program ini. Untuk isi program, gue akan bagi jadi 8 part. Karena di program ini kita juga disuruh menulis learning log. Jadi setelah gue pikir-pikir kenapa nggak sekalian bikin vlognya aja tentang apa yang gue pelajarin setelah ikut program ini per course-nya. Oke, pertama gue akan bahas gimana caranya daftar program ini. Tinggal buka website Coursera, terus cari program Data Analytics Professional Certificate, terus tinggal klik enroll aja. Biayanya kalau mau dapetin sertifikatnya itu $39 per bulan. Jadi biayanya ini tergantung berapa lama lu selesain program ini. Jadi gue saranin lu harus punya target mau berapa lama selesain program ini. Di sini juga disediain fitur audit kalau lu mau lihat isi program ini tanpa harus bayar biaya bulanannya. Tapi kalau di fitur audit lu nggak bakal bisa dapat sertifikasinya dan nggak bisa ngerjain kuis-kuisnya. Program ini diestimasi bisa selesai dalam waktu 6 bulan kalau lu ngikutin 10 jam per minggu. Tapi menurut gue waktu ngerjainnya nggak selama itu. Soalnya gue bisa selesaiin rata-rata materi untuk 1 minggunya itu antara 1 sampai 3 jam tergantung kita lagi ngebut atau santai banget ngerjainnya. Jadi menurut gue program ini bisa diselesain antara 2 sampai dengan 3 bulan kalau lo nyantai, atau kalau dikejar mungkin bisa selesai kurang dari 1 bulan. Tapi kembali lagi ya itu tergantung kesibukan atau waktu luang yang bisa kita siapin buat ngikutin program ini. Sekarang gue udah selesain course yang pertama. Isinya yang pertama itu Foundation Data Everywhere. Nah, di sini kita dikenalin apa itu data analis dan belajar bagaimana data bisa ngebantu kita dalam mengambil keputusan. Terus di bagian ini juga kita dikasih tahu kalau ada 6 step proses data analisis. Nah, step-stepnya itu yang pertama ask, prepare, process, analyze, share, and act. Selanjutnya di bagian thinking analytically, di sini kita membahas konsep data driven decision making. Kemudian kita diberitahu tentang 5 skill esensial yang penting dalam proses analitik ini. 5 aspek penting dalam keahlian analitik. Keahlian tersebut adalah curiosity, selanjutnya understanding context. Yang ketiga adalah memiliki technical mindset atau memiliki pola pikir teknikal. Yang keempat, data design, yaitu mengelola suatu data dan informasi. Dan yang kelima adalah data strategy. Di bagian ketiga ini kita dijelasin tentang daur hidup dari data. Jadi yang pertama itu kita melakukan plan, capture, lalu manage, analyze, archive, destroy. Di bagian keempat kita dijelaskan tentang tools atau alat-alat yang digunakan untuk mendukung atau membantu si data analis ini melakukan analisa data, yaitu
spreadsheet seperti Excel atau Google Sheet, aplikasi database, aplikasi visualisasi data yaitu seperti Tableau atau Power BI. Nah, yang terakhir kita dijelaskan kemungkinan pilihan karir apabila kita menekuni data analis ini. Untuk review dari course yang pertama ini, menurut gua penting banget untuk pemula yang mau belajar data analis. Kemudian yang paling menarik menurut gue itu adalah kita dikasih tahu keahlian-keahlian apa yang penting dimiliki oleh seorang data analis. Jadi dengan kita memahami skill-skill apa yang diperlukan, kita bisa mempelajarinya dan memperbaiki yang jadi kekurangan kita supaya hasil analisa kita bisa lebih tajam lagi. Oke, sekian video gua kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video gua selanjutnya.